Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi, sehingga saat ini ketika kami bangun tidur, kami boleh merasa kuat dan sehat. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, itu boleh terus menuntun setiap kami, dan itu boleh menjadi pedoman setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami selalu fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema dosa yang tidak dapat diampuni. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 4 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan. Ada satu perkara sederhana, namun sangat penting untuk kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Inilah sebuah tanggung jawab seorang imam. Coba perhatikan sekali lagi Imamat 4 ayatnya yang ketiga A. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, inilah satu perkara yang harus selalu diingat dan diperhatikan oleh seorang imam. Imam itu berbicara tentang kepemimpinan, tentang hak otoritas, namun juga berlaku atasnya tanggung jawab yang berjalan seirama dengan otoritas atau hak kepemimpinan tersebut. Salah satu tanggung jawab yang paling besar yang ada di pundak seorang imam adalah apabila seorang imam berbuat dosa, maka bahkan bangsanya atau mereka yang ada di bawah otoritasnya juga akan terkena dampaknya. Ketika kita merenungkan dan memikirkan kata imam, hal ini tidak sekedar berbicara tentang imam sebagai pemimpin rohani di dalam satu bait Allah atau satu bangsa seperti Imam Harun, tapi juga kita, terutama para kepala rumah tangga. Bukankah kita juga adalah imam bagi seisi rumah tangga kita sendiri, berjalan bersama dengan hak dan otoritas yang Tuhan tempatkan di pundak kita? Ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar atas kita, bukan hanya sebagai teladan, namun juga menentukan langkah-langkah hidup mereka yang ada bersama dengan kita. Tapi, apakah bahkan seorang imam pun tidak pernah berbuat dosa? Bagaimana jika dia, entah sengaja atau tidak sengaja, telah jatuh dan berbuat dosa? Apakah tanggung jawab yang begitu besar, maka diharapkan seorang imam tidak pernah berbuat dosa? Tentu tidaklah demikian. Firman Tuhan tadi juga mengajarkan bagaimana jika seorang imam sampai berbuat dosa dan hal itu mengakibatkan bangsanya juga berdosa. Maka Imamat 4 ayat yang ketiga B sampai ayat yang keempat berkata, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan. Perhatikan bahwa bukan imam lain atau imam kepala yang berada di atas imam yang berdosa tadi yang harus menumpangkan tangan ke atas korban penebus salah, tapi imam yang berdosa itu sendirilah yang harus menumpangkan tangan di atas kepala lembu yang akan disembeli sebagai korban penghapus salah. Apa arti penting dari penumpangan tangan imam di atas korban tersebut? Imamat 16
ayat yang ke-20 sampai ke-21 berkata demikian. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Penumpangan tangan dari seorang imam atas hewan yang akan dikorbankan sebagai penebus salah berbicara tentang pengakuan dari imam itu sendiri akan dosa dan kesalahannya. Itulah jalan keluar dari dosa yang telah dilakukan oleh seorang imam. Sebab dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk berani mengakui semua dosa dan kesalahanku sendiri, sebab aku pun tidak sempurna. Amin. Jesus loves you, and so do I.